Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal lanjutin untuk pembuatan sistem akademik sekolah. Jadi langsung aja kita ke videonya guys ya. Oke, tanpa lama-lama, di sini kita bakal langsung aja. Gua mau running sistemnya dulu guys ya, karena ini belum di running. Kita coba new terminal di sini. Gue bakal pakai CMD seperti biasa guys ya. Kita pakai CMD aja. Ini agak nge-lag nih, baru dinyalain soalnya guys, langsung di ini komputernya baru dinyalain langsung dipakai. Oke, kita PHP Artisan Serve aja guys ya. PHP Artisan Serve. Nah, di sini kita bakal bikin yaitu untuk yang pertama itu tipe kelas, kemudian kelas, tahun ajaran dan juga mapel guys ya untuk episode kali ini guys ya. Kita bakal bikin CRUD datanya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal ke model sambil nunggu guys ya. Kita bakal ke model, kemudian kalian bisa masuk ke dalam tipe kelas. Nah, di tipe kelas ini kita bakal copy aja guys ya. Ini udah running, kita coba langsung aja running dulu guys ya. Ini kita close. Nah, ke tipe kelas ini kita bakal copy aja dari si user guys ya. Kita ambil dari si user ini, gue bakal copy semua di modelnya. Kemudian kalian taruh di tipe kelas. Nah, tipe kelas ini langsung aja kita bakal paste di sini untuk tabelnya, tabel tipe kelas. Kemudian tipe kelas. Nah, ini kemudian di sininya nama tipe kelas, nama tipe kelas, tipe kelas. Nah, ini kita hapus saja untuk sisanya. Protect ini kita hapus karena nggak ada password. Nah, kemudian tipe kelas ini kan cuman ada nama tipe kelas dong guys ya, nama tipe kelas. Nah, kemudian di kelas kita bakal langsung ke model, di sini model kelas. Nah, kita bakal ke model kelas, ini copy aja guys dari sini. Kemudian kalian paste di tabel kelas di sini. Setelah itu ininya nama kelas, nama kelas. Nah, kemudian lanjut lagi di bagian mapel nama mapel ya. Kita bakal ke model mapel di sini, copy kemudian ke mapel. Setelah itu kita bakal paste di sini tabel mapel guys ya. Ini tabel mapel. Kemudian untuk ininya nama mapel. Oke, kalau udah satu lagi tahun ajaran. Nah, tahun ajaran di sini kita bakal copy lagi yang ada di sini. Kemudian kita bakal taruh di sini tahun ajaran. Ininya tabelnya tabel tahun ajaran. Kemudian untuk file labelnya apa nih? Coba kita cek tabel tahun ajaran dong guys ya. Di sininya tahun ajaran. Oke, sip. Kalau udah kita bakal close untuk modelnya. Jadi kita di sini bakal coding cepet guys ya, karena yang kemarin kan kita udah buat CRUD data usernya, jadi nggak perlu lama-lama lagi untuk codingnya guys. Oke, kita buat dulu controllernya. Yang pertama kita bakal run dulu new terminal di sini. Gue bakal pakai git bash satu lagi. Jadi kita bakal bikin controller yang pertama php artisan make controller kelas controller, atau enggak tipe kelas dulu deh, tipe kelas controller. Nah, kemudian kita buat lagi kelas controller, kemudian kita buat lagi satu lagi. Oh, ini agak lama nih. Setelah kelas kemudian kita buat lagi mapel, setelah mapel tahun ajaran guys ya. Ini agak lama nih guys, kenapa nih? Oke, nah ini udah, kita buat lagi. Ini gue bakal clear dulu. PHP artisan make kelas udah, kemudian di sini kita bakal bikin mapel controller. Setelah mapel satu lagi kita bakal buat tahun ajaran controller. Nah, sip. Kemudian kita clear. Kalau udah, ini kita close aja. Oke, kalau udah di sini kan udah semua guys ya. Kita bakal copy aja dari si user controller, kita bakal copy, kita masukin ke dalam yaitu tipe kelas dulu guys ya, tipe kelas controller. Kita bakal copy semuanya di user controller dari public function construct sampai paling bawah guys ya. Ke paling bawah kita ke tipe kelas, kita bakal paste di sini. Kemudian untuk atasnya kita bakal copy juga yang ininya. Kita bakal copy kemudian kita paste di sini di tipe kelas guys ya. Oke. Nah, di tipe kelas controller ini kita bakal iniin dulu aja. Ini gue close. Kemudian di sininya model user kita ganti jadi tipe kelas. Setelah itu middleware out di sini oke. Kemudian ini user outboard web. Ininya kita ganti jadi data tipe kelas. Untuk title kemudian ininya juga page title-nya jadi data tipe kelas di sini.
Kemudian ininya breadcrumb 2 tipe kelas di sini. Oh iya, user ini wajib guys, user ini wajib ada guys ya. Untuk sessionnya, model user. Nah, sip. Jadi user ini wajib ada untuk menampilkan name, role, dan foto. Kemudian di sini ganti jadi tipe kelas. Setelah itu ininya kita ganti jadi tipe kelas, ID sama nama tipe kelas. Nah, sip. Ini kita bakal hapus saja. Kemudian di sininya ganti jadi string tipe kelas. Setelah itu editnya di sini kita ganti jadi bukan edit user lagi. Jadi kita bedain edit tipe kelas. Kemudian delete usernya kita ganti jadi delete tipe kelas. Oke. Kemudian kalau udah di sini kita ganti return view-nya menjadi tipe kelas list ya, tipe kelas list. Kemudian store-nya ini kita nggak perlu, validate yang ini. Kemudian untuk user ini hash password juga kita udah nggak perlu lagi. Kita perlunya hanya user data ini aja. Ini kita ganti jadi nama tipe kelas. Kemudian requestnya ini nama tipe kelas. Ini kita bakal delete. Kemudian ini udah cukup kayak gini aja guys ya. Nah ini request file foto ini nggak perlu. Kemudian di sininya kita ganti jadi tipe kelas. Nah, tip. Kemudian di sininya ID, user ID, jangan user ID guys ya, kita ganti jadi tipe kelas ID, tipe kelas ID. Nah, jadi buat pembeda. Tip. Ininya details biarin data berhasil disimpan. Edit. Nah, editnya kita pakainya jangan string user, di sini tipe kelas untuk editnya. Kemudian di sini tipe kelas, ininya juga tipe kelas. Nah, tip. Kalau udah di sini kita bakal destroy. Nah, di destroy kita pakainya ini user kita ganti jadi tipe kelas. Kemudian where first di sini nggak perlu kayaknya. First ini ya, first aja ini nggak perlu diinihin, nggak perlu ditampilin. Unlink. Oke, ini nggak perlu. Oh, ini string datanya aja kita hapus, guys. Jadi gini aja nih. Kita pakai seperti ini aja ya. Ini kita pakai gini tipe kelas. Tipe kelas. Tip, destroy-nya udah jadi, editnya udah jadi, store dan update udah jadi. Nah, ini juga untuk menampilkan datanya udah jadi, ini juga udah jadi. Hash ini kita delete aja karena nggak perlu. Oke, setelah di tipe kelas ini, kita bakal lanjut ke bagian kelas, guys ya. Kita bakal main di controller dulu. Kayak tadi, kita di model dulu, habis itu kita lanjut controller, baru nanti kita ke view, guys ya. Nah, kemudian di kelas kita bakal copy aja semuanya. Ini ya, guys ya. Semuanya kita copy nih, atasnya dulu. Kemudian kalian paste di kelas controller. Setelah itu kalian copy semuanya yang ada di sini, kalian paste di kelas controller. Oke, kalau udah kita ke kelas controller, ini gue bakal close. Nah, di sini kita bakal masukin tipe kelas menjadi kelas. Kemudian ini kita ganti jadi di bagian sininya jadi data kelas. Setelah itu ininya jadi data kelas. Ininya breadcrumb 2-nya jadi kelas. Setelah itu ini kita ganti jadi kelas. Nah, kemudian ini juga kita ganti jadi kelas. Habis itu ininya jadi nama kelas. Oke. Setelah itu ini kita bakal copy, kita paste di sini, kemudian editnya kita ganti jadi edit kelas. Nah, ini ya guys ya, edit yang bagian sini kita ganti jadi kelas, delete-nya juga kita ganti jadi kelas. Oke. Setelah itu kita bakal ke bawah lagi. Nah, admin di sini kita ganti jadi kelas. Untuk return view-nya, store di sini kita ganti jadi kelas, kemudian ininya kita ganti jadi kelas. Setelah itu ininya ganti jadi nama kelas. Kita copy, kita paste di sini, ininya kita ganti modelnya menjadi kelas. Seperti itu, guys. Kemudian untuk editnya kita copy, kita paste di sini untuk modelnya. Setelah itu ini kita ganti jadi kelas, copy, kita paste di sini. Setelah itu kita bakal ini kasih juga model di sini kelas. Oke. Jadi kelas udah kelar ya, guys ya. Jadi ini tinggal copy-copy aja sih, guys. Kalau misalkan kalian apa sih namanya? Bikin CRUD data di bagian sininya ya. Kemudian kita bakal lanjut lagi ke bagian mapel. Nah, di mapel kita bakal copy aja dari yang kelas. Kita copy semuanya, kita ganti, kita masukin ke sini, kemudian di kelas kita ganti jadi mapel. Setelah itu kita bakal copy semuanya. Nah, kita bakal paste di mapel controller. Oke, sip. Setelah itu kita bakal coding di mapel controller.
Mapel controller di sini jadi data mata pelajaran, kemudian di sininya jadi data mata pelajaran. Setelah itu kita bakal ganti ini mapel, ininya kita ganti jadi mapel untuk ininya. Kemudian ini kita ganti jadi nama mapel. Setelah itu kita ganti string mapelnya. Nah, ini string kelas kita ganti jadi string mapel. Setelah itu untuk edit seperti biasa ini kita ganti jadi mapel. Nah, kemudian untuk delete-nya kita ganti jadi mapel. Setelah itu kita return view, kita ganti jadi mapel. Kemudian di store di sini kita ganti juga jadi nama mapel, kemudian ininya juga nama mapel, kemudian ininya ganti jadi mapel. Setelah itu ininya ganti jadi mapel ID. Nah, kenapa gue beda-bedain guys ya di sini? Jadi biar ketahuan kalau mapel itu ya di sini pakainya mapel, kemudian untuk kelas ya beda lagi. Makanya di sini kita bedain untuk penamaan guys ya, agar nggak pusing gitu nanti pada saat kalau misalkan ada error. Kita ganti stringnya jadi string mapel. Di sini kita ganti menjadi mapel. Kemudian ini kita ganti jadi mapel. Oke, kemudian ini kita ganti jadi mapel. Nah, ini kita udah kelar untuk di mapel controllernya. Jadi ya seperti ini. Kalau misalkan kalian ngikutin episodenya, kalian ikutin aja guys ya. Atau enggak nanti kalian pause lah untuk videonya. Jadi kalau misalkan kalian udah bikin yang tipe kelas itu udah enak guys, ngikutin yang mapel, kelas dan lain sebagainya itu udah enak banget. Jadi langsung aja kemudian setelah kita bikin di mapel controller, kita bakal buat di tahun ajaran guys ya, tahun ajaran. Nah, ini di tahun ajaran kita bakal copy aja dari yang si mapel, kemudian kita paste di bagian tahun ajaran. Modelnya kita tambahin tahun ajaran. Kemudian di sini kita copy dari construct sampai bawah destroy, kemudian kita paste. Nah, sip. Kalau udah kita bakal close yang mapel, kita bakal coding di tahun ajaran. Di sini tahun ajaran kita bakal ganti untuk title-nya tahun ajaran. Kemudian ini juga ganti jadi tahun ajaran. Setelah itu ini kita ganti jadi tahun ajaran. Kemudian di sini mapel ganti jadi tahun ajaran. Kemudian ini kita ganti. Kemudian ini juga kita ganti jadi tahun ajaran di sini untuk menampilkan tahun ajarannya. Setelah itu kita ganti untuk edit di sini nggak jadi edit tahun ajaran. Oke, ini kita bakal copy aja tahun ajarannya. Kemudian kita paste di delete tahun ajaran. Seperti itu guys ya. Kemudian untuk return view-nya kita buat tahun ajaran. Nah, kemudian di store di sini kita bakal ganti jadi tahun ajaran. Kemudian di sini kita bakal copy, kita paste di sini. Ini ganti jadi tahun ajaran. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini. Setelah itu ininya kita ganti jadi tahun ajaran. Kemudian di editnya, diedit guys ya. Kita ganti ininya jadi tahun ajaran. Kemudian ini kita copy aja. Ini jadi tahun ajaran. Kemudian kita copy, kita paste di sini. Oke, sip. Setelah itu kita bakal ke destroy tahun ajaran. Nah, harusnya ini udah cukup guys ya untuk sistemnya, untuk controllernya udah cukup kayak gini aja. Kita bakal lanjut ke bagian root dulu. Kita bakal ke root. Nah, di root kita bakal ke web.php. Di sini kita bakal use semuanya. Kita bakal use. Ini gue copy aja deh. Ini gue copy, gue paste di bawah sini. Ini. Di sini kita kasih tipe kelas. Kemudian di sini kita ganti jadi kelas controller, kemudian di sini jadi mapel controller. Kemudian di sini kita ganti juga jadi tahun ajaran controller. Sip, kalau udah kita bakal copy untuk ininya. Kita paste aja yang dari data user, kita paste di bawah, kita paste lagi di bawah, kita paste lagi di bawah. Nah, data user kita ganti jadi tipe kelas untuk komennya guys ya. Kemudian ininya root gate-nya kita ganti jadi tipe kelas. Setelah itu user controller kita ganti jadi tipe kelas. Kemudian middleware-nya kita bakal untuk si admin aja yang bisa ngakses tipe kelas. Kemudian di sininya kita copy tipe kelas, kita paste di sini di root post, kemudian get di sini kita paste tipe kelas, kemudian ini tipe kelas. Copy, kemudian kita paste, kita paste, kita paste. Oke. Jadi tinggal copy paste aja guys ya ini guys ya. Kemudian di sini setelah tipe kelas kita bikin data kelas. Nah, berarti kan root gate-nya kita kasih kelas, kemudian
Ini kita copy aja, kita paste di sini, kita paste di sini, kita paste di sini. Kemudian ininya ganti jadi kelas controller. Kemudian kita copy, kita paste, kita paste, kita paste. Ya, jadi enak guys, tinggal copy paste aja guys. Tinggal penamaan di bagian rootnya aja ya yang dibedain kayak gitu. Kemudian data kelas, satu lagi mungkin ini mapel ya, data mapel. Kita bikin di sininya rootnya mapel, kemudian ini kita copy, kita paste, kita paste, kita paste. Ininya kita bakal kasih mapel controller. Kemudian kita copy, kita paste lagi, kita paste lagi, kita paste. Oke, jadi copy paste aja guys. Jadi programmer mah nggak perlu ribet-ribet guys ya. Oke, kita bakal copy lagi data mapel. Satu lagi ya, data tahun ajaran. Kita bakal kasih rootnya di sini tahun ajaran. Kemudian ininya kita copy, kita paste di sini, kita paste, kita paste. Kemudian ininya ganti jadi tahun ajaran controller. Kemudian kita copy, kita paste, kita paste, kita paste. Dan jangan lupa guys ya, untuk middleware-nya kita pakai check roll-nya itu admin aja. Jadi khusus untuk data tahun ajaran baru, data mapel, kelas, tipe kelas, dan data user itu hanya admin yang bisa akses guys ya. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke bagian resource. Nah, kita bakal main di views-nya guys ya. Kita bakal di views, kemudian kita bakal ke admin, kita bakal bikin yaitu untuk tipe kelas foldernya new folder tipe kelas. Kemudian ini kelas sudah ada, satu lagi new folder mapel, satu lagi tahun ajaran. Tahun ajaran. Nah, sip. Setelah dibuat kayak gini, kita bakal masuk ke tipe kelas dulu. Kita bakal buat new file yaitu list.blade.php. Kemudian kita bikin fungsi.blade.php. Oke, kalau udah di sini, kalau udah dibuat fungsi.blade.php, running file create participation. Nah, ini nggak tahu nih, agak lama nih. Ya udahlah, kita bakal copy aja dulu guys ya. Nah, ini udah ada. Kita bakal copy dari si user list.blade.php, kita copy. Kemudian kita paste di tipe kelas guys ya. Kemudian untuk fungsinya juga kita copy, fungsinya kita paste di tipe kelas. Oke. Setelah itu kita bakal modifikasi di bagian list yang di bagian ini guys ya, list yang ini nih tipe kelas, list.blade yang tipe kelas. Kita bakal tambah data di sini, kita ganti jadi create tipe kelas untuk pembeda guys ya. Kemudian di sini ganti jadi tipe kelas. Nah, untuk role nama lengkap kita hapus. Setelah itu untuk modal dialognya di sini modal bootstrapnya kita bakal ambil yang kecil aja guys. Berarti kan kita bakal ke template-nya lagi yaitu di public. Ke template master kita cari komponen mana nih modal. Nah, modal kita cari yang bagian Ctrl F, kemudian di sini modal basic, ada nggak modal? Oh, ini yang di extra large ya guys ya, extra large. Kita coba kecilin dulu. Nah, ini modal ini yang large. Kemudian kita cari yang kecil aja guys, yang biasa aja. Default size ya. Ini default size small. Ini dark them. Oh, ini yang default size aja nih, yang default size ya guys ya. Ini ya. Kita bakal ambil yang default size nih, default size yang ini nih. Kita bakal copy yang default size ini. Kita bakal paste di bagian yang kemarin di list.blade.php yang ada di tipe kelas. Kita paste di sini. Oke. Kemudian ini text live. Text live harusnya sih kalau misalkan mau guys ya, kalau misalkan ini nggak mau ribet, kita gini aja deh guys. Ini sebelumnya kan udah ada guys ya yang modal art. Kita coba modal XL-nya aja kita delete lah. Modal XL-nya coba kita delete. Kemudian di sini kita bakal kasih untuk di sininya jangan user form untuk formnya. Kemudian kita ganti jadi tipe kelas untuk pembeda guys ya. Name-nya ganti jadi tipe kelas, ini ID, kemudian di sini div class call 12 ini kita bakal hapus aja, kita ambil dari yang form group lagi. Dari div row, nah ini div class row kita bakal hapus. Kita bakal delete aja. Sip. Kemudian dibikin kayak gini, ini ganti jadi nama tipe kelas, tipe kelas. Kemudian untuk type-nya ganti jadi tag. Kemudian kelasnya name-nya jadi tipe nama tipe kelas, nama tipe kelas, ID-nya nama tipe kelas, value biarin seperti itu, placeholder-nya kita ganti jadi nama tipe kelas. Kemudian di sini untuk BTN-nya seperti biasa, samain aja nggak apa-apa kayak gini. Kemudian di sini admin kita ganti jadi bukan user, kita ganti jadi tipe kelas
fungsi yang di bagian include-nya guys ya. Oke, kalau udah, ini harusnya udah, modal user kita ganti ya jadi modal tipe kelas. Jadi untuk pembeda guys, tipe kelas. Nah, sip. Jadi kayak gini. Kalau udah di sini kita bakal enstype multipart form data, kayaknya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, ini biarin aja. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian fungsi guys ya, fungsi.blade.php, kita bakal masuk ke fungsi.blade.php yang ada di tipe kelas. Kita bakal scroll ke atas ya, kita bakal taruh di sini tabel 1 ini untuk rootnya kita bakal kasih tipe kelas, kemudian ininya kita ganti jadi nama tipe kelas, untuk datanya name-nya juga nama tipe kelas, ini kita bakal delete aja, actionnya biarin, jadi kayak gini guys ya. Kemudian kliknya, nah di sini jadi create tipe kelas, ini kita ganti tipe kelas, kemudian create-nya kita ganti jadi jangan create user, di sini kita bakal kasih jadi create tipe kelas. Nah, kemudian ID value-nya 0, user form kita ganti jadi tipe kelas form. Kemudian di sini modal heading-nya kita tambah tipe kelas. Modal user kita ganti jadi tipe kelas, modal tipe kelas, modal preview ini nggak perlu, kita delete aja. Kemudian untuk editnya kita ganti jadi tipe kelas di sini, tipe kelas. Ini untuk editnya kita coba cek dulu guys ya di controller. Kita coba cek di controller, http controller, gua agak lupa nih. Hurufnya huruf gede semua apa ada huruf kecilnya nih. Kita coba cek. Oh, ini kayak gini ya. Oke, tip. Berarti edit tipe kelas sudah benar. Kita coba masukin di sininya tipe kelas, modal headingnya jadi edit tipe kelas, save button jadi edit tipe kelas. Kemudian modal usernya di sini kita bakal ganti jadi modal tipe kelas. Kemudian untuk ID ini oke, nama tipe kelas di sini tipe kelas. Kita copy, kita paste di sini, kemudian ini kita delete aja karena udah nggak dipenting. Modal preview ini nggak perlu, ini nggak perlu. Kemudian ini kita delete. Setelah itu ke sini, nah ke submit kita bakal ganti user form menjadi tipe kelas form. Save button standing oke, di sini udah oke. Kemudian ini kita ganti jadi tipe kelas. Kemudian ini data form data but it's oke. Kemudian content type false, ini kita ganti user form jadi tipe kelas. Kemudian untuk modal user kita ganti jadi tipe kelas. Setelah itu save button diubah lagi jadi save change, kemudian icon data berhasil disimpan. Ini table draw oke. Nah, udah oke sih guys ini untuk apa namanya? Penyimpanannya guys ya. Setelah itu kita bakal delete user. Kita ganti jadi tipe kelas di sini. Delete tipe kelas. Kemudian kita bakal ganti lagi di delete-nya ini jadi tipe kelas. Setelah itu kita ini function read URL ini nggak perlu karena ini untuk foto guys ya, menampilkan foto. Ini delete aja. Oke. Kalau udah kita coba dulu guys ya testing. Kalau misalkan yang tipe kelas udah oke, kita bakal langsung aja copy paste aja ininya untuk code-nya. Kita bakal ke email, kita password, kita login sebagai admin, kita coba cek untuk tipe kelasnya guys ya. Nah, sip, jangan pernah kita bakal ke data master, data kelas lagi, data kelas belum ada. Data tipe kelas ini dia. Call undefined app models tipe kelas index. App models tipe kelas index. Kenapa ini? Request next. Coba ya, kita coba cek dulu guys ya. Tipe kelas is unguarded. Coba kita coba cek tipe kelas di sini, kita bakal coba cari mana user controller middleware ini oke. Kita coba cek ya user tipe kelas guys ya. Ini user oke sih. Tipe kelas di sini kita coba cek tipe kelas. Oke, sip. Outward middleware atau enggak ke models, coba tipe kelas. Apa karena ini guys ya? Kita coba cek ya. User ini oke sih, user oke. Enggak ada masalah sih, enggak ada masalah gitu. Kita coba ke siswa, ini mapel oke.
Label is tipe kelas ya, tipe kelas di sini kita bakal coba cek di sini, did you mean app model tipe kelas is unguard? Call to undefined method app models tipe kelas. Coba ya, kita coba ke dashboard aja dulu, ke home. Ini yang salah nih di mana nih? Kita coba cek ke data user, coba ya. Data user bisa, data tipe kelas, undefined call to undefined method app model tipe kelas. Kita coba cek di role-nya guys. Kita coba cek di bagian root web. Nah, tipe kelas di sini. Oh, ini guys salah. Ini kita pakai controller guys ya, bukan modelnya. Ini tipe kelas controller. Nah, ini kita copy, kita paste lagi, kita paste, kita paste. Jadi di sini tadi kesalahan malahan pakai tipe kelas modelnya guys, bukan pakai tipe kelas yang ini, controllernya. Nah, baru bisa guys. Kita coba tambah datanya. Ini data tipe kelas. Kita coba. Oh, ininya masih user guys. Berarti kita coba cek dulu di bagian ininya. Controller tipe kelas. Oh ya, aktifnya ini ganti jadi aktif tipe kelas. Nah, kemudian di bagian ini juga ya, tahun ajaran kita coba cek dulu guys. Ini tipe kelas kita save. Kemudian tahun ajaran ganti jadi aktifnya ini jangan aktif user, aktif tahun ajaran. Kemudian untuk mapel juga ganti ya. Untuk aktifnya di sini, aktifnya kita ganti jadi aktif mapel. Kemudian di bagian kelas juga sama, kita ganti jadi aktif kelas. Nah, setiap ada aktif user kalian ganti aja guys ya. Kita coba refresh lagi. Jadi biar ininya birunya ini ke tipe kelas tuh. Birunya ke tipe kelas guys ya. Kita tambah nama tipe kelasnya di sini, kita coba kasih misalkan asal aja dulu, kita save atau berhasil disimpan, kemudian kita edit. Ada, kita coba SSD, kita asal save change, data berhasil disimpan juga. Kita hapus. Yes, berhasil guys. Kita tambah datanya. Di sini misalkan contoh kelas A misalkan. Kemudian kita tambahin 3 data. Kelas B, tipe kelasnya, kemudian di sini C. Tip. Ini udah cukup guys ya, ABC untuk tipe kelas. Kita bakal lanjut ke bagian kelas. Nah, di bagian kelas ini kita bakal lanjut ke bagian resource. Resource aja. Kita bakal ke resource kelas ya. Kita bakal ke view. Di sini kita buat list.blade.php. Kita bakal copy aja dari yang si tipe kelas guys ya, list, kemudian bikin fungsi .blade.php. Sip. Kemudian di sini untuk listnya kita copy aja, kemudian kita paste di kelas. Kemudian ini kita copy fungsinya, kita paste di fungsi .blade. Oke, kalau udah, kita bakal close semuanya. Close, kemudian kita bakal masuk ke list yang ada di kelas guys ya, list.blade.php yang ada di kelas. Kita bakal ganti tipe kelas ini jadi nama kelas. Kemudian ininya kita ganti jadi create-nya jadi create kelas. Kemudian untuk modalnya kita ganti jadi kelas di sini. Kemudian ini untuk formnya kita ganti jadi kelas. Ininya juga kita ganti jadi kelas, tipenya dihilangin aja guys. Kemudian di sini nama kelas. Kemudian ininya juga kita ganti jadi kelas. Kemudian ini kita copy, kita paste aja di sini, tipenya dihapus aja guys. Kita ganti jadi nama kelas. Oke, kalau udah, ininya kita ganti juga jadi kelas. Sip. Setelah itu ini kan udah ya, udah cukup. Kemudian kita bakal lanjut ke fungsi .blade. Fungsi .blade di sini kita bakal cek, ini kita ganti jadi kelas. Kemudian ini juga kita ganti jadi nama kelas. Nama kelas. Kemudian di sininya create kelas. Kemudian ininya juga create-nya jadi kelas. Ini pokoknya tipe-tipenya ini kita hapus aja guys, jadi kelas ya. Ini kita hapus. Kemudian di editnya kita hapus ini. Tipe ini kita hapus. Kemudian edit. Nah, ini dia kita hapus juga. Editnya kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian ini nama kelas. Setelah itu ininya juga nama kelas. Tipe kelas ini kita delete jadi kelas form. Ini kita hapus aja semua. Oke, ini kita hapus save change. Udah oke, kemudian ini kita hapus juga. Setelah itu kita hapus juga ini. Untuk URL-nya udah cukup kayak gini aja. Kita save. Setelah itu kita bakal buat yang bagian mapel.
Nah, ini langsung aja guys, kita bakal pakai Mapel, jadi nggak usah dicoba lagi lah. Nanti kita bakal coba testingnya di terakhir guys ya. Ini kita close, kita bakal masuk ke Mapel, kita kasih list.blade.php. Kemudian di sini kita kasih juga fungsi .blade.php. Oke, kemudian di sini di list.blade ini kita bakal copy aja dari yang kelas, kemudian kita paste dari fungsinya, kita copy, kita paste di fungsi mapel. Kita close semuanya, kita buka yang di bagian list.blade yang ada di folder mapel. Kita bakal edit lagi di sini. Ini kita ganti jadi create mapel. Setelah itu ininya ganti jadi nama, mata pelajaran. Kemudian untuk ininya kita ganti jadi mapel, modal mapel untuk ID-nya. Setelah itu ini jadi mapel form. Ini kita copy, kita paste di sini, kemudian di sininya kita bakal ganti jadi nama mapel. Kemudian ID-nya nama mapel, di sininya nama mata pelajaran. Sip. Kemudian di sini kita copy aja, kita paste di sini. Nah, oke, kalau udah kita bakal lanjut ke bagian sini. Kita ganti jadi admin mapel fungsi. Setelah itu kita bakal fungsi .blade.php di sini kita masuk ya. Kemudian kita bakal ganti lagi di bagian atasnya jadi mapel. Kemudian ininya nama mapel. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian ininya kita ganti jadi mapel. Setiap ada kata kelas kita ganti jadi mapel ya guys ya. Karena kita copy paste. Mapel form. Kemudian di sini tambah mapel. Kemudian ininya juga ganti jadi mapel, modal mapel. Tip, edit mapel, kemudian di sini mapel. Setelah itu modalnya ganti jadi mata pelajaran. Untuk ininya, untuk namanya, ini ya, untuk modal heading mata pelajaran guys ya. Edit mata pelajaran di modal heading. Kemudian ininya kita copy, kita paste di modal kelas. Kita ganti jadi modal mapel, di sini jadi nama mapel. Jadi kita copy, kita paste di sini. Kemudian kelas form kita ganti jadi mapel. Setelah itu kita ganti di sininya juga URL-nya jadi mapel. Kemudian ininya kita copy, kita paste di mapel form. Kemudian untuk modalnya kita ganti jadi mapel di sini, save button oke. Kemudian udah cukup, di sini delete-nya jadi delete mapel. Kemudian untuk URL hapusnya kita ganti jadi mapel. Sip. Kalau udah kita bakal coba langsung ke bagian tahun ajaran guys ya. Di tahun ajaran kita bakal copy aja dari yang ada. Kita bakal bikin file namanya list.blade.php. Kemudian kita paste di sini yang bagian list.blade.php yang di mapel kita copy, habis itu dipaste guys ya di list.blade.php yang di tahun ajaran. Kita new file lagi, fungsi .blade.php, kita buat file, kemudian kita copy, kita paste di fungsi .blade.php. Oke. Kemudian kita bakal lanjut di list.blade.php di sini yang bagian tahun ajaran guys ya. Kita ganti jadi create tahun ajaran. Kemudian di sini nama atau enggak mungkin tahun ajaran di sini. Tahun ajaran. Oke, sip. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Modalnya jadi modal tahun ajaran. Modal heading nggak perlu. Kemudian di sini kita ganti table mapelnya jadi tahun ajaran form. Untuk name dan ID kita ganti. Ini juga kita ganti jadi tahun ajaran. Tahun ajaran. Oke, kita kasih teks aja guys ya, tahun ajarannya. Tahun ajaran. Oke, sip. Kita copy, kita paste di sini tahun ajaran. Ini kita copy juga untuk labelnya kita taruh di sini. Sip. Kalau udah di sini kita ganti jadi admin include-nya jadi tahun ajaran. Nah, kita lanjut ke bagian fungsi.blade.php. Fungsi.blade.php di sini kita ke atas, kita taruh di sini untuk ayaknya tahun ajaran. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini, kita kasih underscore aja. Nah, tip. Kemudian di sini create mapel diganti jadi create tahun ajaran. Setelah itu ininya ganti jadi tahun ajaran. Kemudian untuk mapel form di sini kita ganti jadi tahun ajaran. Kemudian modal heading
kita ganti jadi tahun ajaran. Setelah itu modal mapel kita ganti jadi modal tahun ajaran. Sip, kemudian untuk editnya kita copy kemudian kita paste di tahun ajaran sini. Ini kita ganti jadi tahun ajaran. Setelah itu modal headingnya kita copy aja dari yang ini, kita paste di sini. Mata pelajaran kita ganti jadi tahun ajaran. Kemudian modalnya di sini tahun ajaran. Nah, kemudian di sininya nama ganti jadi tahun ajaran. Kita copy aja, kita paste di sini tahun ajaran, tahun ajaran. Sip. Kemudian model form, mapel form ini kita ganti jadi tahun ajaran. Setelah itu kita ganti di sininya tahun ajaran untuk URL-nya. Kemudian formnya juga kita copy aja yang ini kita paste di sini. Kemudian untuk modal mapel kita ganti jadi modal tahun ajaran. Save button, save change, data berhasil disimpan, but it's okay. Kemudian delete mapel di sini kita ganti jadi tahun ajaran. Kemudian hapus data ini, yes. URL-nya kita ganti jadi tahun ajaran. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian testing. Sebelum di testing kita refresh dulu guys ya. Kita bakal ke data kelas. Nah, sip. Kita bakal tambah datanya. Ini asal aja dulu, kemudian save. Oke, kemudian kita edit. Kita save change lagi. Oke, hapusnya. Oke, berhasil. Kita tambah, berarti kita tambahin kelas 1. Kita pakai angka Romawi guys ya, kelas 1 kayak gini. Kemudian tambahin lagi kelas 2. Dan satu lagi mungkin kelas 3. Kelas 3. Sip. Jadi kita tambahin 3 masing-masing ini 3 data aja dulu guys ya, 3 data. Jadi buat nanti pada saat penambahan data siswa kelas. Data mapel, kita bakal tambah datanya. Asal aja dulu. Kita save change. Data berhasil kita edit. Oke, kemudian kita hapus. Oke, sip ya. Berhasil semua kita tambah, berarti mapelnya misalkan contoh di sini bahasa Indonesia. Indonesia. Kemudian tambah lagi bahasa Inggris. Satu lagi mungkin kita bakal tambahin yaitu matematika. Matematika. Misalkan di sini tambah lagi IPA. Kalau ini kita 5 lah guys, kita coba 5 ya untuk mapel. Kita 5. Save. Kemudian satu lagi IPA, IPS. Nah, jadi ada IPS, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia guys ya untuk di data mata pelajaran. Kita lanjut ke data tahun ajaran. Data tahun ajaran di sini kita asal aja dulu, kemudian save, kita hapus, kita edit, save change, kita hapus. Oke, berarti kita bakal tambah datanya di sini tahun ajarannya misalkan 2022 2023 tahun ajarannya. Sip, kemudian kita tambah lagi tahun 2023 2024. Oke, tahun ajaran 2 aja dulu guys ya. Oke, sip. Jadi tahun ajarannya di sini tahun 2022 2023 2024 dan juga 2022 2023 untuk tahun ajarannya guys ya. Kemudian ya paling itu aja guys ya untuk CRUD datanya. Jadi di sini ada 4 yang kita udah buat, tipe kelas, data kelas, mata pelajaran dan juga tahun ajaran. Untuk nextnya kita bakal bikin CRUD data siswa. Jadi agak berbeda. Nanti CRUD data siswa ini kita nggak pakai modal karena dari segi datanya di sini siswa kan agak lumayan banyak tuh guys. Jadi kita bakal pakai form biasa guys ya. Kita bakal redirect pakai form. Jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya dan juga nanti di bagian data siswa ini ada import, export, Excel data siswanya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video guys ya. Bye bye.